Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, pagi hari ini saya ada di depan guru-guru saya. Masya Allah ini. Mudah-mudahan seluruh amal saleh saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengalir buat guru-guru saya, buat dosen-dosen saya dan seluruh staf-staf dan karyawan-karyawati WIN yang sudah melahirkan alhamdulillah gerakan dakwah yang saya titik. Puji syukur pada Allah, hari ini saya berada di tempat yang mulia. Semoga Allah meridhai amal kita semua, amin. Kita baca dulu suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah kasih omongan yang manfaat buat kita semua. Di dalam hati saja. Al-Fatihah. Bertahun-tahun saya membawa konsep sedekah. Dan saya senantiasa mengingat, sehingga seingat saya, sebelum ceramah atau setelah ceramah, saya selalu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan jika ada orang yang kemudian bersedekah, maka jadikan sedekah itu menjadi sedekahnya saya, orang tua saya, dan guru-guru saya. Baik itu di awal, atau kalau lupa di akhir atau setelahnya. Dan bertahun-tahun pula konsep sedekah ini kemudian saya perkenalkan ulang ke Indonesia dengan konsep yang baru bahwa sedekah itu adalah sebagai sebuah solusi. Giving is a solution. Kalau boleh saya men-share ulang di masjid ini di hadapan Pak Rektor yang saya hormati dan para dekan. Saya ada satu pengalaman yang bahwa sedekah itu memang mengubah orang bukan secara biasa tapi secara kuantum. Perubahannya itu secara kuantum. Tahun 2007 saya mengingat di awal Januari saya pernah ceramah di Trans waktu itu dengan konsep perkalian 10 kali lipat. Saya sampaikan kepada pemirsa bahwa kalau percaya sore hari ini siapa yang punya duit sedekahin. Hari Selasa waktu itu kurang lebihnya, Januari 2007. Nanti minggu yang akan datang, insya Allah ketemu saya lagi dalam keadaan itu duit udah diganti sama Allah 10 kali lipat. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang ngasih 1 dapat 10. Subhanallah, di antara jutaan pemirsa ada seorang pedagang nasi di Sidoarjo, Jawa Timur, yang melihat tayangan tersebut lalu kemudian tertarik. Imam Syafi'i namanya. Beliau bicara sama istrinya, Bu, dengar tuh. Tadi Ustadz Yusuf Mansur ngomong. Dengar. Kalau kita ngasih 1, tadi bayar 10. Kalau kita sedekah hari ini apa yang kita punya, minggu depan diganti sama Allah 10 kali lipat. Dengar kata istri. Ya sudah. Kita ada duit nih 1 juta. Gimana kalau kita bismillah, malam hari ini kita keluarkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Pak Rektor, genap dekan dan Sivitas Akademika WIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Alhamdulillah istrinya tidak setuju. Istrinya rupanya nggak mau nanggung resiko. Ada duit sih 1 juta. Nah, yang jadi persoalan adalah duit 1 juta ini udah boleh dia ngumpulin dari mulai awal Januari sampai akhir Desember 2006.
buat bayar kontrakan, dia punya rumah yang di dalamnya ada warung nasi. Dilala sampai akhir Desember cuman ada 1 juta. Memang begitu, kalau cuman saving biasa, tidak jadi kuantum. Nabung 100, 12 bulan, ya 1,2. Tapi kalau by giving, jadi kuantum saving. Nabung 100, jadi 1 juta. Maka 100 kali 12 bulan, 1,2, bisa umrah di akhir bulan. Di akhir tahun. Karena dia nabung kayak kita punya, ada 50, nabung 50, ada 100, nabung 100. Di akhir tahun 2006, 1 juta. Nah dia punya kebutuhan 1,4 juta. Buat bayar kontrakan. Duit itu tidak diterima oleh si pemilik kontrakan. Karena kurang 400 ribu rupiah. Kurang lebih sebulan atau seminggu sebelum mendengar tausiah saya, duit itu sudah disampaikan. Tapi ditolak oleh yang punya kontrakan. Nanti aja Pak, saya kasih waktu 2 bulan lagi. Biar aja dulu tunggu genap 1,4. Di awal Januari 2007-nya malah tergoda dengan konsep sedekah. Kalau emang kurang, yang kurang itu keluarin aja. Kalau kita kan kalau kurang nyari pinjaman. Konsep yang baru ini nggak usah nyari pinjaman. Kalau emang kurang, lewatin aja. Beli rumah kurang, yang kurang itu keluarin aja udah. Beli mobil kurang, ngapain? Nyari-nyari pinjaman, itu aja dibuang. Insya Allah udah habis tuh duit. Tapi urusan rumah jadi urusan Allah, urusan mobil jadi urusan Allah. Pergi haji, kejar lewat cara biasa, lama. Nabung gitu. Pergi haji 7 juta waktu dulu. Udah nyampe 5 juta, dia naik jadi 14 juta. Kejar lagi 10 juta. 12 juta. Begitu di 13 juta, jadi 17 juta. Kejar lagi 16 juta, 24 juta. Kejar lagi 22 juta, jadi 35 juta. Terus aja nggak ke Uber. Yang benar gimana? Begitu ada DP-nya, setor aja sama Allah. Beli aja mobil debeng pakai DP yang kita punya, tapi belinya sama Allah. Biar urusan Allah itu urusan Allah. Syafi'i punya kebutuhan 1,4 juta. Dan dia punya waktu 2 bulan. Di awal Januari, dia bilang ke istrinya, kalau kita sedekahin ini duit yang 1 juta, nanti kita punya duit 8,6 juta. Nah ini cara berpikirnya Yusuf Mansur nih. Cara berpikirnya anak Uin. Otak dagang. Dari dulu emang dagang nih. Di IAIN alhamdulillah dagang tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, dan subhanallah. Saya pernah ngajar di Kopma waktu itu, ngajar memang harus dagang. Dari mana 8,6 juta? Ada yang tahu? Kok dia bilang kalau kita sedekah ini 1 juta, nanti kita punya duit minggu depan 8,6 juta. Dari mana tuh? 1 juta dikali 10. 10 juta. Keluarin buat kontrakan 1,4. Sisanya berapa? 8,6 juta. Istrinya bilang, gak berani. Kalau dibayar sama Allah. Kalau gak dibayar, tadinya cuma kurang 400, sekarang kurangnya 1,4 juta rupiah. Saya perkenalkan ulang konsep ini di sini, mumpung ada di depan Pak Rektor, mumpung ada di depan Bapak-Bapak Dekan. Kapan lagi guru-guru saya dengerin sempurna tausiah saya? Kalau bukan sekarang. Alhamdulillah. Istrinya nggak mau nanggung resiko. Iya Pak, kalau dibayar sama Allah. Kalau nggak dibayar gimana? Nah ini persoalan keyakinan. Nggak mungkin Allah nggak akan bayar, nggak mungkin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Nggak mungkin Allah nggak balas.
Resiko itu diambil oleh si suami, oleh Syafi'i. Dah, Abah percaya sama Ustadz Yusuf. Lagian masih ada waktu kok 2 bulan. Kalau nanti nggak dibayar sama Allah, ya sudah, kita kerja keras lebih lagi. Kata si istri, ya sudah terserah Abah, saya nggak mau nanggung resiko. 1 juta Selasa sore awal Januari 2007 dikeluarkan. Habis. Besoknya Rebo dia tungguin tuh duit. Mana nih Allah? Alhamdulillah nggak datang. Hari Kamis ditungguin lagi, nggak datang lagi. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Nongol lagi saya di TV 4:30. 4:30 nongol lagi. Dalam keadaan tuh duit belum diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu ngelihat saya lagi di TV, istrinya udah sebel benar. Oh, Ustadz kamu tuh. Katanya seminggu. Ini udah seminggu. Suami juga bingung. Iya ya, ini udah seminggu. Tapi belum kali, kan kita butuhnya nanti, ya, akhir Februari. Ya udah, tungguin aja. Orang lain mengatakan, Ustadz, kamu sih ngajarin sedekahnya kayak begitu. Akhirnya orang jadi berharap. Loh, memang apa yang salah dengan berharap? Sebelumnya nggak pernah dia berharap sama Allah. Minggu itu berharap. So, mana yang lebih hebat? Sebelumnya nggak pernah nungguin Allah, sekarang jadi nungguin Allah. Kalau datang kepada ustadz yang lain, maka kalimatnya menjadi begini. Dia sih nggak ikhlas. Kalau datang kepada saya, ente yang sabar. Sebelum doa, sebelum sedekah boleh berdoa. Kenapa setelah sedekah tidak boleh berdoa? Sebelum sedekah boleh minta. Kenapa setelah sedekah tidak boleh meminta? Kalau sedekah menghalangi, ya, meminta, buat kita adalah lebih baik kita tidak usah bersedekah karena akan menghalangi kita meminta. Kalimat premis mayor minornya salah. Yang benar kalau sebelum bersedekah boleh meminta, apalagi setelah bersedekah. Ditungguin lagi sama Syafi'i. Minggu depannya lagi, minggu ke-3, tetap Allah nggak datang. Dan ini yang saya bilang seru nih, kalau Allah nggak datang seru. Saudara punya angsuran motor 3 bulan belum bayar. Sorenya punya ini duit 1,2 buat bayar 2 bulan. Malamnya datang Yusuf Mansur di kampung. Istrinya udah ngasih tahu, abang boleh datang ke pengajian Ustadz Yusuf, tapi duit jangan dibawa. Terima resiko kalau dibawa duit tuh. Tapi kata si suami, enggak bakalan, karena besok ini kan urusannya ribet. Kalau kita nggak bayar, nanti jadi masalah. Tapi subhanallah, malamnya itu duit 1,2 pindah. Yang seru adalah kalau besok miracle belum datang. Itu yang seru. Yang seru adalah kalau besok motor ditarik. Seru. Makin seru kalau istrinya ngomel sama dia. Udah gue bilang, jangan bawa duit. Itu yang seru. Datang ibu-ibu sedekah cincin. Berharap supaya keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Dapat kira-kira 2 minggu setelah sedekah cincin emasnya, malah bercerai sama suaminya. Gak ada yang tahu proses hikmah kecuali nanti. 6 bulan kemudian si fulana lapor kepada saya. Tadinya saya tuh menggerutu kepada Allah. Kenapa setelah saya sedekah cincin saya, malah kemudian saya cerai sama suaminya? Ternyata suaminya biseksual. Lalu kemudian Allah hadiahkan dengan suami yang normal. Subhanallah. Nggak ada yang ngerti. Syafi'i di minggu berikutnya tetap nggak dibayar sama Allah. Akhirnya bulan berganti, Januari menjadi Februari. Ada apa di Februari? Ada deadline. Di akhir Februari kudu bayar 1,4 juta rupiah. Si istri yang tadinya nggak mau ikut campur lagi. Bah, coba sih cari nomor telepon Trans TV. Ngapain? Nyari teleponnya Ustadz Mansur. Suruh dia tanggung jawab. Ini udah Februari,
Kata si suami, nggak usah lah. Kisah ini Pak Prof. Komarudin Hidayat, guru saya pakai Amin Suma dan para guru-guru yang lain. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kisah ini diceritakan langsung oleh Syafi'i 1 tahun setelahnya. Atau di 2008 ketika beliau mengundang saya Yusuf Mansur untuk meresmikan dia punya pabrik yang dia bangun di atas investasi 11 miliar rupiah. Perubahannya kuantum. Within 1 year only Allah change dia punya nasib. Subhanallah. Masuk Februari, minggu ke-5, minggu ke-6, minggu ke-7. Ini udah makin deket nih. Udah tinggal seminggu lagi. Si istri bilang sama si Syafi'i, gimana kalau kita pergi ke Abah? Maksudnya ke bapaknya si istri. Kita pinjam duit sama Abah. Supaya kita bisa bayar kontrakan kita. Lagi-lagi Syafi'i tidak mau. Kata Syafi'i, biarin aja sih. Kita tungguin nanti sampai akhir Februari. Pengen tahu bagaimana ceritanya nih. Sampai habisnya bagaimana. Kata si istri, bah, kita udah tahu habisannya. Kalau enggak dapat duit, ya pasti diusir. Syafi'i dengan enteng dia menjawab, biarin aja diusir. Biar Allah tahu gara-gara kita sedekah, kita diusir. Pusing istrinya sudah. Intahal kalam, selesai kalimat. Di Juanda, di Bandara Juanda Surabaya, saya, istri saya, Syafi'i istrinya. Syafi'i bilang begini mas saya, Ustaz, sebenarnya kenapa saya nggak datang ke mertua saya? Sebab mertua saya itu supir. He was a driver only, Ustaz. His salary only 600,000 rupiah. Dia punya gaji cuma 600.000 rupiah. Kebayang nggak Ustaz kalau dia punya mantu sedekah 1 juta? Sedangkan gajinya dia sebagai sopir 600.000. Saya memilih nggak mau ngomong sama mertua, terjadi masalah. Saya bilang ente benar, jangan pindah Tuhan, jangan pindah Tuhan. Bensin habis, duit tinggal 5.000. Resikonya kalau sedekah maka ini bensin akan habis, motor lalu mogok. Lalu Anda men-choose sedekah, Anda pilih itu sedekah. Finally you choose sedekah. Do it, bang, 5.000 kasih. Tapi jangan pindah Tuhan. Di depan pintu masjid jangan begini. Ada 5.000-an nggak? Pinjam dong sebentar. Buat apaan? Buat bensin. Lu gimana sih? Bawa motor nggak ada duit buat beli bensin? Tadi ada, tapi aneh sedekah. Take risk, terima resiko. Sebab apa? Sebab kelezatan itu ibadah di situ. Kalau emang tuh motor deg-deg-deg, sudah. Ini dia. A sign from Allah SWT. Ini tanda sebentar lagi nasrum minallah akan datang. Syafi'i bilang, saya nggak mau Ustaz ke mertua saya sebab begitu. Lalu saya bilang, Anda benar. Anda benar. Di minggu ke-8 Syafi'i kemudian bilang sama istrinya, Bu, daripada ibu ngomongin tentang kontrakan terus kontrakan, ikut abah yuk. Ikut abah. Kita keluar rumah, kita cari rumah siapa yang mau dijual. Kita beli. Kalau nanti kita diusir dari kita punya kontrakan, kita pindah Bu ke rumah yang kita beli. Istrinya bicara sama saya dan istri saya di Juanda tahun 2008, kurang lebih Maret, April atau Mei. Dia bilang begini, Ustaz, saat suami saya ngomong kayak begitu, sudah mulai khawatir Ustaz. Lah kok ya 1,4 juta aja ndak punya, lo malah nyuruh kita pergi keluar, nyari rumah, beli rumah. Tapi Ustaz, karena saya juga stres saat itu, saya bilang sama suami saya, ayo.
Lo mari ayo. Jalanlah nih dua orang ini pergi keluar rumah. Keluar rumah pergi. Nyampe di satu rumah, yang ngelihat temboknya saja, ngelihat pagernya saja, si istri bilang, saya gemeter Ustaz. Tapi suami saya mencet bel, ngetuk pintu, ngucap salam. Keluarlah yang punya rumah. Ada apa Pak? Ini bisa saya bantu. Ini rumah betul dijual? Oh betul. Buat siapa? Buat saya sama istri saya. Diliatin dari atas ke bawah. Ini mukanya saat itu masih muka kontrakan. Masih muka kontrakan. Tapi karena duit nggak bunyi kan? Ayo Pak silakan masuk. Istrinya menolak. Nggak usah Pak. Ini bukan rumah kita. Loh memang ini bukan rumah kita. Ayo masuk aja. Mau lihat kok nggak bayar kan ngelihat, ayo masuk. Masuk, makin gemeter. Buka omongan dah. Ini rumah berapa duit Pak dijual? 700 juta rupiah. Si istri langsung bangun. Ayo Bah. Udah males sudah. Ini nggak mungkin dicapai. Emang kita ini kulit begini emang nggak berani naruh visi misi yang gede gitu. Takut ukurannya otak yang terbatas. Kalau ukurannya adalah Allah Azza wa Jalla, waduh Pak. Insya Allah. Impian itu langsungnya naik ke atas. Syafi'i nawar rumah itu. Pak, kalau 500 juta gimana? Si istri ngeliatin, 500 juta. Kalau 500 juta belum bisa, sudah ada yang nawar 54. Kalau gitu 600 gimana? 600. 600 boleh. Kapan Bapak mau bayar rumah saya? 2 bulan lagi. Saya mau bayar rumah Bapak 2 bulan lagi. Ya baik Pak, kalau gitu kapan Bapak kemari lagi buat ngasih tanda jadi? Oh enggak pakai tanda jadi. Enggak pakai DP-DP-an, langsung cash 600 juta. Susah Pak, kalau nggak ada tanda jadi, ntar kalau ada orang mau gimana? Ya berarti bukan rezeki saya. Ya sudahlah. Kalau gitu saya boleh minta nomor handphone. Nggak ada handphone. Akhir Februari 2007, handphone aja nggak punya. Nggak ada handphone, pokoknya saya langsung kemari, 2 bulan lagi. Ya sudah Pak. Ya, saya tunggu 2 bulan lagi. Di depan pintu tuh rumah, istrinya nyubit nih Safi. Yang bener Pak. Kita setahun nyari 1,4 nggak ketemu. Udah ada 1 juta Bapak lewatin. Nyari 2 bulan 1,4 tambah nggak ketemu. Ini ngejanjin orang 2 bulan 600 juta. Saya pun tidak punya keyakinan seperti Syafi'i. Saya mungkin sebagian orang lagi tidak punya bahkan keberanian buat minta sama Allah. Lihat Syafi'i punya kalam. Kata Syafi'i begini, Bu, kita akan dijanjikan sama Allah lewat Ustadz Yusuf Mansur. Itu 10 kali lipat seminggu. Ini udah lewat dari seminggu. Kalau nanti kita dibayar juga sama Allah 10 kali lipat, jangan mau. Jangan mau. Abah malam ini mau bangun, mau ngomong sama Allah, urusan kontrakan, urusan Abah. Abah mau minta sama Allah ganti sedekah Abah 700 kali lipat. Nanti nih Bu, kalau kita punya sedekah 1 juta diganti 700, jadi 700 juta. Kita bayar tuh rumah 600 juta, sisanya 100 juta kita gedein, kita punya warung. Ditinggal sama istrinya. Ditinggal, asli sudah Ustadz, asli. Kalau kemarin cuman khawatir, sekarang asli Ustadz. Subhanallah, keyakinan seorang Syafi'i ini Masya Allah, dan itu ada janjinya. Kita sama-sama hafal nih ayat asli apa? Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim.
Kita tahu bakal diganti 700. Kita berharap 10 aja nggak berani. Bagaimana cerita yang 700? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, si istri bilang kepada saya di tahun 2008, Ustadz, sejak saat itu saya sudah tinggal nunggu waktu. Saya sudah pasrah Ustadz. Saya sudah pasrah sama Allah, bagaimana aja lah sudah nanti. Dan ternyata apa yang kemudian terjadi sama istrinya ini benar. Kalau sudah sampai waktunya yang pasrah mau gimana lagi. Tapi the miracle was coming. Saat itu keajaiban terjadi, Pak. Di hari H dia kudu bayar 1,4 juta. Alhamdulillah. Akhirnya Syafi'i diusir. Akhirnya Syafi'i diusir. Cara kerja Allah bukan cara kerja kita. Cara berfikirnya Allah bukan cara berfikir kita. Lalui saja sudah. Justru saat itulah Allah Subhanahu wa taala memulai kehidupan barunya. Tadi saya cerita pedagang ini asal Sidoarjo. Kita sama-sama tahu apa yang terjadi di sana. Dia pindah, Pak, ke pasar pengungsi. Dia pindah ke pasar pengungsi. Takdirnya emang kudu begitu. Kalau Allah bayar 10 kali lipat, ya cuma segitu. Allah terus investasikan dia punya sedekahnya. Sampai Rasulullah bilang sedekah korma kalian akan Allah dagangin terus. Sampai mithal Jabal Uhud. Sampai nanti sebesar gunung Uhud. Allah karim antallah la ilaha illallah al-ahadul fardul samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia atur. Syafi'i diusir, pindah ke pasar pengungsi Sidoarjo. Disitulah dia dagang. Tadinya di rumah, sekarang dagangnya di emperan. Tadinya ada di rumah, sekarang dia pasang tenda biru. Tapi siapa sangka duit miliaran datangnya di sini. Ada orang datang, kemudian ngomong, Pak, mau nggak nanganin catering buat pengungsi? Boleh, Pak. Tapi duitnya cash. Oh, cash. Ya sudah, kalau gitu siap, saya akan nanganin catering. Diantar nih, Bu. Diantar. Ini 5 menit lagi selesai. Ya, jangan ngobrol. Semua lihat tangan saya. Semua lihat tangan saya, sudah kelihatan? Oke. Di minggu ke-8 Syafi'i diusir, pindah ke pasar pengungsi Sidoarjo. Beberapa waktu kemudian ada orang datang, Pak, mau nggak nanganin catering buat pengungsi? Syafi'i bilang mau, diantar. Nggak pakai rapat, nggak pakai proses bebelit-belit. Syafi'i dibilangin, Pak, Bapak yang nanganin catering buat pengungsi. Siapa? Mulai kapan? Mulai besok. Loh, mulai besok. Terus gimana? Enggak gimana-gimana. Siapin aja orang-orangnya, siapin alat-alatnya. Besok kita mulai. Syafi'i nanya, maaf ya Pak, buat berapa orang catering yang harus saya siapin? Orang ini jawab, buat 16.000 orang. Ini masih koma nih, belum titik. Tapi dia juga udah mau pingsan tuh. Ngedenger 16.000 orang, yang berarti itu 16.000 bungkus, udah terkejut dia. 16.000 orang. Ternyata masih koma, kata nih orang, 3 kali makan. Pagi, siang, malam. Alias 48.000 bungkus. Tanggal 14 Juni tahun 2008, Syafi'i menjadi tamu kehormatan di pesantren. 3.500 orang berkumpul. Terus dia bicara kepada saya, Ustadz, waktu saya dengar 48.000 bungkus, saya tuh pusing langsung kepala saya, Ustadz. Ini di mana nyari karet gelangnya, dia bilang. Bukan bicara modal, tapi dia mikir, ini nyari karet gelangnya di mana nih? 48.000 bungkus, nih 48.000 karet gelang. 2 bulan nanganin catering buat pengungsi, cash on hand di tangan dia 1 miliar rupiah. Dia bayarin itu rumah 2 bulan setelah Februari. April dia bayarin itu rumah 600 juta. Yang 100 juta sesuai dengan dia punya kalam kepada istrinya, digedein dia punya warung. 300 jutanya, yang hebat Pak, yang beda dia dengan saya dan kita semua barangkali, 300 jutanya dipulangin kepada Allah Ta'ala.
Dia bilang kita mintanya cuma 700, Allah kasih kita 1000. Kita pulangin yang 300. Sedekah beliau di bulan April, sedekah beliau di akhir bulan April 300 juta. Masya Allah nih. Awal Januari sedekah 1 juta. April jadi 1 miliar. 300 juta di akhir April dilewatin lagi. Apa hasilnya? Allah kemudian menghadiahkan dia kontrak catering sampai ke offshore di tengah laut di bulan Oktober tahun 2007 dengan kontrak senilai 38 miliar rupiah. Saat itu kemudian dia bicara, saya nggak bisa bekerja kalau saya tidak punya infrastruktur, sarana, prasarana untuk mendukung proyek ini. Dengan entengnya si pemberi proyek bilang, Bapak tak kawinkan dengan bank, angsur lewat pembayaran kami, jaminan adalah MOU dari kami. Selesai. 11 miliar kemudian dikucurkan buat si Syafi ini, kemudian berdirilah itu pabrik, dia punya perusahaan yang kemudian dia mengutus orang wartawan Surabaya Post datang akhir Desember 2007 bercerita persoalan ini sekaligus mengundang Yusuf Mansur. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, bertahun-tahun kemudian atas izin Allah saya menyuarakan yang seperti ini, memasarkan sedekah dengan konsep yang berbeda. Dan insya Allah mudah-mudahan banyak sudah yang menikmati. Hasilnya adalah untuk para guru-guru saya di sini. Hasilnya untuk para dosen-dosen saya di sini. Hasilnya untuk para staf dan karyawan yang bahkan mungkin saya tidak kenal, tapi kalau tidak ada beliau yang entry data, saya tidak akan ada di sini. Insya Allah mudah-mudahan ini semua mengalir. Perubahan yang terjadi sama Syafi'i, kita termasuk nih yang ikut mengubahnya. Wasilah Allah kasih saya ceramah di urusan sedekah. Nah, yang menjadi persoalan adalah orang lain menikmati, tapi keluarga besar saya mungkin belum menikmati. Orang lain make, mungkin keluarga besar saya belum make. Buktinya apa? Rumahnya masih KPR. Yang diingat utang terus. Pengen beli mobil baru gimana caranya ya? Mobil lama sedekahin. Itu yang benar. Bukan mobil lama jadi DP. Lalu kemudian perjalanan angsuran 36 bulan. Panggil Kiai, datang ke Kiai. Kiai, ini saya punya Rover tahun 95, saya sedekahin. Doain saya lah, saya pengen banget nih, pengen punya Innova tahun 2010. Nggak ada persoalan, nggak ada ikhlas di situ. Ikhlas urusan Allah Subhanahu wa taala. Wong saya suka bilang kok, enggak sedekah aja kita boleh kok. Saya pengen dah Innova tahun 2010. Emang ada larangan? Allah aja nggak ngelarang. Kiai tolong doakan saya. Saya pengen banget Innova nih tahun 2010. Doain tahun 2011. Terus si Kiai ngangkat tangan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi, dan mendoakan kita, selesai. Bilang tuh sama Kiai, dalam 3 bulan kalau nggak bayar, mohon maaf nih, rovernya saya minta lagi. Bikin perjanjian, nggak aja udah sama Allah. Itu yang konsep-konsep saya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kemudian membuat banyak testimoni yang membuat saya menjadi bertambah-tambah yakin. Oh subhanallah. Atau barangkali sudah ada yang melakukan, tapi dalam jumlah yang tidak terlalu hebat. Sebentar lagi sholat Jumat nih. Sebentar lagi sholat Jumat. Atau pengajian ibu-ibu. Kalau sekarang ada di kantong, di dompet, duit 110.000. Berapa yang kemudian dikeluarkan oleh kita? 110.000, yang kita keluarkan berapa? 10.000. Kalau 115.000, 5.000. Kalau 116.000, 1.000. Kalau 100.000 duitnya, enggak jadi dia sedekah, belum ditukerin Pak Ustaz. Cik, maju. Iya maju. Padahal kalau dia punya duit 110.000, oke? Lalu dia sedekain yang 100.000, jadi 1.010.000. Tapi kalau dia sedekah yang 10.000, jadi 200. 10 kurang 1 bukan 9, 19. Tapi 10 kurang 2 makin besar. 28. 10 kurang 3, 73. 10 kurang 4, 64. 10 kurang 9, 91. 10 kurang 10, 100. Why? Why? Kenapa kemudian kita pilih selalu yang kecil? Siapa namanya? Doli.
Doli percaya tuh Allah bakal ngeganti dengan yang lebih besar. Ya. Bawa duit sekarang. Bawa berapa? 70. Coba lihat. Ilmu jadi amal enggak? Ilmu jadi keyakinan tidak? Kita lihat. Ini keluarin semua. Pegang yang raja. 50, 70, 75, 70, 75, 80. Lihat komposisi duitnya. Ada 50, ada 20, ada 5.000, ada 2.000, ada 1.000. Yang mana nih? Itu mah tidak Yusuf Mansur, tidak Pak Rektor, tidak orang biasa, tidak menteri. Kita terbiasa sedekah yang paling kecil. Sebelum kita tahu. Ya emang itu udah naluri kita tuh ngasih kecil gitu. Ini tadinya tangan nggak punya mata, jadi punya tangan, jadi punya mata kalau Jumatan. Tadi ada cepean mana? Bos, kalau ente sedekah, coba ya, Doli alumni sini bos. Psikologi, masih kuliah. Oke, kuliah di sini. Oke, lu mesti pinter. Duit lu 80, ya, 75 tak pulangin. Ente sedekah 5.000. Jadi berapa tuh duit? 10, 75. Lihat. Tidak ada pengurangan, yang ada adalah pertambahan. Kita menyebut kalau kita punya 110, kita sedekah 10.000, bukan tinggal berapa, tapi jadi berapa. Saldo 100 ditambah berapa? 10.000 dikali 10. 100.000 ditambah sama saldo jadi 200. Kalau kita sedekah yang 100 bukan tinggal 10. Pertanyaannya jadi berapa? 100 dikali 10 sejuta, ditambah saldo 10 jadi 1.010.000. Doli, lu punya 80. Sedekah nih 5.000. Jadi berapa? 125. 125.000. Betul? Korek? Ini dikali 10 gocap, tambah 75, 125. Sekarang kita tukar. Kalau ente memilih investasi yang 75.000, jadi berapa? 50. 755. 755.000. Which one you choose? Ini sih. Harus ada peristiwa spiritual, peristiwa transendental yang beliau harus alami. Ustadz, ini kalau nggak ikhlas gimana? Biarin aja dia belajar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, coba angkat tangannya, angkat tangan kanan, tangan kanan angkat. Siapa yang pengen pergi haji ke Baitullah Al-Haram? Siapa yang belum pernah pergi haji, pengen pergi haji? Siapa yang udah pernah pergi haji, pengen lagi pergi haji? Oke. Pakai cincin nggak? Pakai cincin, pakai gelang? Jual di toko, nggak akan bisa memberangkatkan situ pergi haji. Kurang, jauh. Cincin, katakanlah 1 juta, kita masih kurang 64.900.000. 64 juta kita masih kurang. Karena baru bayar DP aja tuh haji 1 juta. Tapi kalau yang 1 juta kita kalikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala 700 kali lipat, mintanya sama Allah begitu, maka sekeluarga kita berangkat haji ke Baitullah. Ayo, saya mau berdoa nih. Saya mau berdoa. Siapa yang berani sedekah cincinnya? Siapa yang berani sedekah kalung dan giwangnya? Siapa yang berani sedekah emasnya? Insyaallah mudah-mudahan Allah kasih keajaiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang berani? Sini maju. Saya hitung 20 ya. Kesempatannya cuma hitungan 20. Maju ke depan, copotin cincin kalung giwangnya, antingnya 20 aja. Lewat dari itu kesempatannya ditutup. 20. 19. 18.
17, 16, lari, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, close. Subhanallah. Ya. Yang bisa dibuka. Ini saya habis ini diomelin suaminya masing-masing. Subhanallah. Ikutin bareng-bareng. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Insyaallah mudah-mudahan kesempatan itu akan Allah berikan. Bukan cuman buat situ, tapi juga buat keluarga situ. Insyaallah. Insyaallah. Kalau sampai nggak berangkat haji gimana? Nggak berangkat umrah? Ya nasib, dan mau diapain lagi? Insyaallah lah. Insyaallah. Insyaallah. Makasih. Silakan kembali ke tempat. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala ulaika lahum jannatun. Luar biasa tuh, sampai nanti hasunat murtafaqah. Insyaallah. Selesai sudah. Tausiah saya selesai sudah. Konsep ini saya perkenalkan ulang di kampus yang saya cintai, yang saya tunggu-tunggu. Sebentar lagi Pak Prof, saya akan bicara dengan Pak Prof dan para dekan. Saya mau bikin seminar tentang apa sih ikhlas. Bener nggak sih ikhlas? Artinya adalah kita tidak boleh berharap apa-apa. Sedekah-sedekah aja loh, nggak boleh minta apa-apa. Bener nggak sih? Dan bla 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 lagi tentang konsep keikhlasan. Insyaallah mudah-mudahan UIN Jakarta ini bisa memberikan rekomendasi kepada orang banyak tentang definisi baru tentang ikhlas. Jangan sampai orang-orang kemudian malah tidak ada harapan sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu adalah ibadah. Sedekah juga adalah ibadah. Kalau kita sedekah tidak meminta, kita dapat 1 pahala sedekah. Mintanya nggak dapat. Sedekah itu ibadah, doa ibadah. Kalau ada orang cuma doa, tapi dia nggak sedekah, dia tetap dapat pahala, namanya pahala minta. Tapi kalau dia kemudian doa juga, sedekah juga, doa juga, maka dia dapat 2. Pahala apa? Pahala dia meminta dan pahala dia sedekah. Kalau kemudian dia bersabar, dapat 3, dapat pahala sabarnya. Dia baik sangka, dapat 4, dapat baik sangka, dan terus sampai kemudian Allah datang. Hatta ya'tiyakal yaqin. Baik, kita sama-sama tutup dengan pembacaan suratul Fatihah. Al-Fatihatul 5 quri'at lahu. Al-Fatihah, bagaimana yang baca? Kita mudah-mudahan mohon pada Allah agar UIN Jakarta ini ya bisa memimpin menjadi universitas terkemuka di dunia, insya Allah, bukan cuman di Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seluruh sivitas akademikanya diampuni Allah Subhanahu wa taala, panjang-panjang umurnya, sehat-sehat badannya, dibawa enak taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah, selamat-selamat mahasiswanya, nggak ada yang kecelakaan, nggak ada yang kemudian bikin masalah, nggak ada yang bikin problem. Ya, dosen-dosennya tiap tahun naik gaji 2 kali lipat, 4 kali lipat. Mudah-mudahan kalaupun gajinya nggak naik, Allah kasih rezekinya dari belahan bumi manapun, dari kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, supaya dosen-dosen kita semua sejahtera lahir batin dunia akhirat insyaallah. Kita berdoa dengan Al-Fatihah ini mudah-mudahan lahir di kemudian hari pemimpin-pemimpin bangsa yang mudah-mudahan kita pengen ngedengar ada calon presiden Republik Indonesia yang kemudian nanti terpilih dan dia adalah alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta insyaallah. Mudah-mudahan kelak juga akan ada pengatur ekonomi, perdagangan, pertahanan
Yang kemudian enak nyebutnya bukan alumni UI, bukan alumni ITB, bukan alumni PB, tapi alumni UIN. Ya, insya Allah paling mentok dirjen. Nggak lewat sekarang Menteri Agama. Jangan Menteri Agama. Menteri apa kek? Selain Menteri Agama, kita udah agama melulu nih. Mudah-mudahan terjadi seperti itu di masa-masa yang akan, insya Allah dengan Al-Fatihah kita. Baca yang yakin, baca yang yakin, baca yang biniatin kabul. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Duit ini saya tidak bawa pulang. Nih, ini selalu saya katakan Pak Prof. Ini selalu saya katakan Pak Prof, ya Pak Amin Suma dan kawan-kawan serta guru-guru saya di setiap event tausiah yang ujungnya adalah sedekah. Saya selalu menghindari persoalan yang seperti ini. Bahwa duit sedekah saudara saya tidak bawa, urusan panitia. Jadi jangan ada yang kemudian menjadi seuzon, mana itu dibawa kemana? Enggak. Ini urusan ente pada panitia. Terserah mau dibawa kemana ke, tapi saya berhak kemudian ngasih usul, pakai buat pembibitan penghafal Al-Quran di seputar kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Insya Allah.